Halo, kembali bersama dengan saya, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini saya akan mengulas produk mainan yang berbeda dari biasanya, yaitu adalah Kaiyodo. Ya, jadi saya akan mengulas. Sebetulnya saya punya banyak produk-produknya Kaiyodo, tapi khusus yang kali ini kita ulas itu adalah produknya Revoltech. Revoltech apa? Seperti ini. Ini saya bilang review ya. Revoltech Revoltech Yamaguchi Guren Lagan full drilless ya, full drilless. Oke, saya sebelum ke review mainan karena baru pertama kali, saya akan coba untuk mengulas sedikit Kaiyodo ya. Kaiyodo itu perusahaan Jepang ya yang berdomisili di Jepang dan dia itu didirikan di tahun sekitar 1964, cukup lama ya. Jadi ini mainan ya meskipun cukup lama tapi karena itu 1964 berarti ya mainan baru ya. Beda dengan Bandai yang wah sudah sejak lama kalau Bandai ya, saya nggak tahu jam. Oke, dari Kaiyodo itu sendiri ya, Kaiyodo itu punya salah satunya untuk line up yang bernama Revoltech. Nah, Revoltech itu sendiri itu sebetulnya adalah mainan yang berbasiskan untuk artikulasinya menggunakan revolver gitu ya. Penemunya adalah Yamaguchi gitu ya istilahnya. Jadi dinamakan Revoltech Yamaguchi gitu ya. Oke, sebetulnya teknologi apa yang mereka terapkan itu adalah ketika sebuah mainan diartikulasikan. Artikulasinya itu menggunakan teknik ball joint gitu ya. Tapi model ball jointnya itu dia desain sendiri bentuknya dan dinamakan Revoltex. Di sini ada gambarnya. Ya, ini ada gambarnya ya, kelihatan ya. Disitulah yang dimaksud dengan Revoltech-nya gitu ya. Jadi ini tiap join-joinnya seperti ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya setiap mainan itu baik itu robot atau humanoid ya atau apapun itu kalau ada persendiannya pasti bentuknya bulat gitu ya. Dan itu adalah ciri khas dari Revoltech ya, Revoltech karena dia berasal dari revolver. Nanti kita akan buka ini dan kita akan lihat yang dimaksud apa sih sebetulnya meskipun kita ngelihat di gambarnya kayak gini, tapi kadangkala gambar aja tidak bisa melihat gitu ya. Oke, banyak sekali. Jadi itu yang disebut Revoltech itu ada plusnya. Sebetulnya ball joint yang seperti ini itu juga dipakai oleh banyak perusahaan mainan ya, tapi bentuknya ya ada kayak plusnya gitu ya. Itu yang menjadi ciri khas dari Revoltech Yamaguchi. Nah, sedangkan Gurren Lagann itu sebetulnya adalah film adopsi animasi ya. Jadi ini produknya animasinya adalah Gurren Lagann. Lengkapnya TP Gurren Lagann itu adalah sebuah anim ya, animnya ini cukup unik gitu ya. Karena ya kalau lihat filmnya itu cukup unik gitu ya, karena ini berbau-bau alien gitu ya dan juga sedikit aneh gitu kalau bentuk apa cerita dari mainan itu ya. Di bagian dada ini kayak semacam monster gitu ya, tapi ya ceritanya dilihat sendirilah ya Gurren Lagann. Tapi untuk Revoltech ini itu banyak mengadopsi kayak anim-anim seperti Gurren Lagann, lalu ada Shin Getter Robot gitu ya, terus juga ada yang terakhir-terakhir ini di tahun sekitar 2021 gitu ya, dan yang terbaru gitu aja 2021-an itu setahu saya itu sudah akan menerbitkan Revoltech Yamaguchi yang untuk anim Evangelion gitu ya, dan ada beberapa modifikasi-modifikasi yang ya nggak sama persis plek gitu ya sama animnya, tapi itulah menariknya ya. Oke, ini adalah yang saya ambil Revoltech Yamaguchi Gurren Lagann full drill ya.
full trail. Sebetulnya banyak sekali Gurren Lagann ini ya. Untuk Revoltech sendiri, seperti contoh ya, itu di nomor 50 itu juga Gurren Lagann ya. Lalu di nomor berapa itu ya? 100 itu Gurren Lagann juga. Jadi banyak Gurren Lagann-nya. Ya, tinggal dipilih mau yang mana gitu ya. Karena mungkin satu lisensi ya cukup untuk satu, bukan untuk satu robot aja ya. Lisensi kan untuk satu anime itu. Jadi kalau misalkan dia mentelurkan satu Gurren Lagann aja kayaknya ya cukup mahal ya untuk license itu ya. Sedangkan ini dulu harganya sekitar 1.800 yen. Kurang lebih jatuhnya 200.000 gitu ya, 225.000. Cukup murah. Karena Revoltech ini memang barang yang lebih murah daripada Bandai. Ya, dengan yang sejenis kalau membeli Bandai dengan ukurannya sama, tingginya 12 cm ya. Jadi dengan ukuran yang sama dengan Bandai SHF gitu ya. Itu kan SHF yang 12 cm, itu nantinya ini jatuhnya lebih murah. Ya, jadi dia lebih murah dan kalau dibilang elegan enggak ya, karena untuk Bandai itu mengambil kualitas yang tinggi. Sedangkan Revoltech ini itu sebetulnya pasarnya itu dia lebih mengarah ke Amerika gitu ya, karena bahannya disesuaikan dengan bahan-bahan yang kurang lebih seperti NECA gitu ya. NECA itu kan khusus di Amerika gitu. Ini mainan yang bahannya sangat drastis sekali turun kualitasnya, tetapi dibuat yang sebaik-baiknya gitu ya. Sedangkan ini bahannya ya dibilang jelek tidak jelek gitu ya. Oke, tapi ini barangnya cukup lama ya. Saya juga tidak tahu apakah di dalam ini sudah rusak atau belum, karena pernah saya pajang. Ya, jadi sebelumnya ini sudah pernah saya buka, saya pajang, dan karena saya pindah rumah, seperti yang pernah saya bilang gitu ya, saya pindah rumah ini cukup beberapa kali gitu ya, sehingga ini harus di packing, repack gitu. Oke, sekarang kita akan coba langsung buka saja ini. Kita buka. Ya, di bagian dalam ini ada petunjuk-petunjuknya. Ya, kurang lebih petunjuk yang akan digunakan. Jadi kalau mau simpan boxnya ya nggak apa-apa gitu ya. Saya punya Kaiyodo ini sebetulnya bukan ini aja. Saya belum menemukan, tapi ada beberapa yang sudah ketemu tapi dalam keadaan rusak gitu ya. Rusak dalam arti tetap saya pajang, tapi ketika saya ambil ternyata itu pliket gitu ya. Jadi saya nggak bisa utak-atik. Kalau utak-atik pasti dicat itu nanti akan ngecap gitu ya, ngecap jari atau apa dan rusak gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak tahu, saya belum membukanya. Ketika saya lagi mau review, baru saya buka. Oke, untuk blisternya dia warna abu-abu dan ini transparan. Oke, kita ambil. Oke, ini adalah bagian part-part lainnya. Jadi dia tidak seperti Bandai yang dipasang-pasang di sini gitu ya, dipasang-pasang di sini, tetapi dia dibuat tersendiri. Ini ada stand-nya. Ini ada stand-nya gini, disiapkan stand-nya kecil dan ini tinggal dipasangkan saja di sini atau di sini kayaknya ya. Ini nggak mungkin di sini ya, dipasangkan begini stand-nya. Loh. Lalu ini senjatanya, katapult, kayak Batman ya. Senjatanya, dan ini masih aman sih plastiknya. Oke, dan ini juga ada keterangan ini nggak tahu, dia kasih contoh. Oh, kalau ingin mengganti ball jointnya dikasih cara seperti ini ya, penggantian ball joint. Kelihatan ya ball joint ya, kayaknya ball joint ini kalau kita nggak tahu dikasih serep atau tidak ya, yang pasti tidak ada serepnya gitu ya. Cuman kalau mau mengambil ball jointnya pakai tang tadi, tang cucut gitu ya. Oke, ini aksesorisnya dan ini dia cuman diletakkan di sini ya, plastik beginian aja. Oke, kita lihat aksesorisnya apa ya. Oke, kita lihat, kita buka dan ternyata ya ampun, aksesorisnya ini, saya pajang tapi saya tidak pernah menggunakan aksesorisnya. Dia masih mulus di dalam plastiknya ya. Jadi belum pernah saya buka.
Oke, ini menarik ya. Saya taruh aja aksesorisnya seperti ini. Saya kasih lihat. Ini ada apa namanya? Ada pengganti dada. Ini di dada. Bagian dada. Ini drillnya, full drillnya. Lalu kemudian ada pasangan tangan-tangan ini. Terus kemudian ganti kepala, kelihatan enggak ya di situ? Ini ganti kepala kecil ya. Lalu ini juga tempat drill gitu ya. Oke, yang ini kayaknya saya rencana memang nggak buka ya, karena saya nggak butuh begitu banyak. Oke, yang ini aja yang kita pakai. Oke, sekarang kita lihat ini. Jadi ini termasuk reviewnya, ini benar-benar masih full ya, masih baru. Oke, saya pegang untuk ini dulu aja ya. Blisternya cukup lumayan bagus, kualitas dari blister ya. Dia tidak jelek, bagus sih menurut saya. Oke, blister saya taruh. Kita lihat, ini dia TP Gurren Lagann. Oke, good looking. Yes, good looking. Good looking. Dia Gurren Lagann ini tipikal banyak drillnya. Ya, jadi di Gurren Lagann ini tipikal banyak drillnya. Ini, drillnya seperti di depan ini lancip semua. Tangan saya langsung terasa, aduh sakit-sakit gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini plastiknya juga sudah lumayan bagus ya. Sebetulnya kalau dari pertama sih baru dia bagus, tapi kayaknya setelah sekian lama dia agak sedikit berkurang. Coba lihat ini contohnya ya. Oke. Saya kasih contoh dari dekat. Mungkin nggak kelihatan ya. Ini. Nah, ini sama ini harusnya sama. Ini kilap ya, tapi ini sudah kilapnya sudah hilang. Jadi kayak apa ya, ngedoff gitu ya. Bukan berarti dia itu harusnya memang ngedoff, tidak, tetapi harusnya kilap. Artinya catnya hilang atau rusak. Oke, saya coba periksa lainnya. Siapa tahu ada yang rusak-rusak juga. Oh, debu bisa masuk ya? Oh, enggak sih. Ya kayak debu sih gitu ya. Kayak debu, tapi catnya itu agak apa ya, istilahnya kalau misalkan kita lihat cat utuh gitu ya, dan kalau sudah lama catnya itu kayak kepegang itu kayak nyenyok gitu loh. Nah, tapi masih bagus. Cuman ya itu tadi ada sedikit-sedikit apa ya, kayak debuan, tapi ketika dibersihkan itu nggak bisa hilang debu. Kayak debunya itu nggak bisa hilang. Jadi sudah ceket gitu ya, tapi bukan itu. Nah, itu artinya catnya yang agak rusak gitu ya. Oke, jadi sejauh ini sih bagus sih ya. Oke, menurut saya sih enggak masalah gitu ya. Dari elegansnya ini juga cukup bagus dan saya rasa, nah sekarang kita langsung saja ke artikulasi. Tapi sebelum ke artikulasi, saya akan tunjukkan yang ciri khas Revoltech-nya. Ini bisa saya kelihatankan. Coba lihat di bagian dada ini. Di bagian ini kan Revoltech kan di bagian ininya kan. Nah, coba lihat di situ ada tulisan plus, ada plus gitu ya. Itu ciri dari Revoltech. Di bagian belakang yang di sini ini ada tulisan plus. Mungkin kelihatan nggak ya? Ada kayak plus gitu ya. Nah, itulah ini yang dinamakan revolver. Jadi teknologi revolvernya itu di sini ya. Di situ 1, 2, lalu ada di bagian sini 3, 4 ya. Lalu kemudian sebetulnya setiap persendian gitu ya. Istilahnya setiap persendian. Tapi yang diutamakan revolvernya memang di bagian lengan dan bagian kaki ini. Tapi yang lain itu sebetulnya ya menggunakan revolver yang sama. Cuman kita tidak bisa memperlihatkan karena dia berada di dalam. Wih, di dalam ini ternyata ya sempat debuan ya. Gitu. Ya, di dalam box loh bisa debuan. Iya. Oke, sekarang kita langsung saja ke artikulasi ya. Atau ini dicoba dipajang gitu ya. Ini di bagian belakang itu sudah ada kayak tusukannya, dimasukkan aja tusukannya ini ke sana dan voila, akhirnya dia bisa sendiri ya. Pokoknya ini
Nanti ditanyepin aja lah. Dan coba kita lihat ini, oh ternyata setiap ball joint ini di sini pun ada ball jointnya. Lihat, ya mungkin coba saya fokuskan. Nah, kelihatan nggak ya? Ada plusnya di situ. Nah, ini ball jointnya yang digunakan di setiap joint-jointnya. Nah, itulah revolver. Kalau Gurren Lagann ini cocok ya, dia tidak kelihatan ball jointnya. Tapi kalau misalkan kita pakai ini di Bandai atau di mana di SHF gitu ya, saya rasa itu nanti dia bukan jadi ball joint tapi double joint itu loh. Ya, jadi jointnya tidak single tapi double joint. Ya, jadi bisa ditekuk-tekuk dan bentuknya itu cuma lurus gitu ya. Dan dia bentuknya tidak bulat. Oke, kita lihat saja artikulasinya apa. Dia itu kayaknya kaku banget gitu loh untuk artikulasi. Kuat banget ini. Ball joint itu kuat banget loh, lihat ya. Oke, kita coba sih putar di artikulasi. Oh, dia bisa. Nah, ini. Karena dia joinnya itu miring sedikit di sini. Ketika diputar artikulasi agak menyentuh kepalanya sedikit gitu ya. Oke, tapi bisa sebetulnya ya diartikulasi seperti itu. Nah, lalu kita tarik, ini agak susah untuk. Nah, ini kekurangan dari ball joint ya. Nah, ini sebetulnya bisa. Jadi dia ada kayak cracketnya. Jadi artinya dia tidak langsung loss gitu. Jadi ada tek 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 gitu ya. Ada level-levelnya. Ini kayak bunyinya kelihatan enggak? Terdengar atau tidak nih? Ya, bunyi kan? Nah, tapi ini jadi kurang fleksibel, tapi kuat banget ini. Lihat, kokoh dia, ya. Dipegang kiri kanan dia nggak jatuh. Jadi dia benar-benar sesuai di sana. Ini nggak tahu bisa berdiri atau enggak ya. Oke, sekarang kita lihat join yang di tengah sini ya. Kita coba. Keras sekali. Atau mungkin karena dia sudah agak lama ya. Oke. Agak keras sekali sih, ya. Jadi ini agak keras sekali karena apa? Karena mungkin dia terlalu lama. Nah, ini dia bisa gerak sini ya. Bisa geraknya asik ya. Ke kanan lalu ke bawah gini. Nah, bisa gerak tek 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 gitu ya. Jadi gerakannya kita harus melihat benar-benar tandanya ya. Karena apa? Ini bisa diputar-putar sih, gitu loh. Jadi kalau mau lihat itu pokoknya intinya gini ya. Kalau mau mengartikulasikan, dia artikulasinya tuh ketika berada di sini tuh hanya bisa satu arah. Tetapi di bagian penyambungnya bisa diputar. Contohnya ini satu gitu ya. Ini penyambungnya bisa diputar. Nah, karena apa? Loh, sampai seperti ini loh. Nekuk ke belakang. Ya lucu ya, aneh ya. Memang aneh gitu ya, tapi tidak menyerupai dengan aslinya. Kalau misalkan SHF gitu kan dia pakai yang lurus gitu ya. Dia nggak bisa diputar. Jadi hanya bisa benar-benar kayak manusia gini, tak tuk tak. Tapi nggak bisa dia muter gini. Gitu nggak bisa. Itu nggak bisa ya. Tapi ini bisa sampai ke belakang. Ini tangannya aneh ya. Ini diputar nggak apa-apa sih. Karena itu ball jointnya kan seperti ini. Ya, jadi tangannya itu ngeplik sini dan dia bisa muter seperti ini. Gitu ya. Tapi pergerakannya hanya begini dan begini saja. Tapi nanti bisa diputar-putar dari sininya. Ini kan silinder ya, yang di ujungnya. Oke, jadi asik memang. Jadi pas tadi saya tekuk ke sini, itu nggak bisa. Lah jangan diteruskan, patah. Karena apa? Kita harus melihat bagian dalamnya, joinnya, bener nggak sudah pas gitu ya. Ternyata tadi kan nggak pas. Kita lihat tanda plusnya tadi. Caranya, lihat tanda plus. Kalau tanda plusnya itu ada kelihatan di depan mata, jangan sampai ditekuk. Jadi gini ya, kalau tanda plusnya di sini, berarti miringnya itu hanya bisa ke sana dan ke situ. Jangan sampai ditekuk begini. Kalau ditekuk begini, patah ya. Jadi kalau misalkan mau ditekuk seperti ini, perhatikan plusnya. Jangan sampai plusnya ada di sini. Tapi plusnya harus ada di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalau plusnya berada di sini, putarannya hanya gini. Tapi kalau plusnya di samping sini atau di samping sini, pergerakannya begini. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan.
Jadi jangan sampai, ini saya berusaha untuk memegang. Nah ini ya, saya berusaha untuk dia itu bisa kita, nah kan, sudah ya. Ini yang baru benar. Ini baru bisa ditekuk. Nah kan, ya. Jadi bisa ditekuk akhirnya. Tak tak tak. Oke. Jadi harus benar-benar dicek tanda plus dan minusnya. Di sini plus dan plusnya sudah di samping. Kelihatan enggak di situ ya? Di sini ini. Ini plusnya sudah di samping. Kalau plusnya masih di depan, jangan ditekuk ya. Jadi itu rahasianya Revoltech ya. Jadi jangan sampai patah. Oke. Untuk yang bagian kepalanya pun juga sama. Di bagiannya itu ada Revoltech kecilnya, revolver kecilnya ya. Jangan sampai salah. Ini bisa ditundukkan, bisa dinaikkan. Tapi kalau misalkan dia kebalik, plusnya tidak berada di samping sini, plusnya berada di sini, jangan sampai diginikan, patah nanti ya. Oke, pergerakan semuanya itu berdasarkan ball joint, jadi tidak perlu saya perlihatkan pun, itu semuanya pasti bisa mutar, disesuaikan ball jointnya ya. Plusnya itu disesuaikan, jangan sampai plusnya itu keliru ya, karena dia bisa fleksibel, tapi kita harus memperhatikan tanda plusnya ya, itu yang harus kita perhatikan. Oke, untuk artikulasi tunduknya tidak bisa nunduk gitu ya, karena ini dia tidak ada ball jointnya, dia cuma hanya bisa gerak-gerak gini aja, gerak-gerak gini aja ya. Bisa muter sih, seperti ini bisa muter. Nah, keren ya, bisa mutar, tapi dia tidak bisa nunduk, tidak bisa naik gitu ya, tidak bisa tegak gitu, nggak bisa. Untuk bagian sampingnya ini bisa diputar juga karena dia berdasarkan revolver. Ini di sini berdasarkan revolver ya. Kelihatan ya revolvernya ya. Jadi ini juga revolver, ini revolver. Setiap artikulasi itu berdasarkan revolver ya. Jadi dia ini pun karena dia revolver, ini kalau mau diputar 360 derajat ke samping gini bisa ya. Karena dia ujungnya ini loh, karena ujungnya ini. Ini kan ujungnya bulat dan dia bisa diputar. Tuh ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke bagian kaki gitu ya. Kakinya ini bisa dibuka kayaknya. Oke, saya coba akan buka. Tapi agak susah bukanya ya. Bagian sini bisa dibuka. Oke, saya akan coba membukanya. Aduh, susah. Karena agak susah gitu. Karena ini nggak ada ininya ya, nggak ada manual booknya. Jadi, susah. Jadi nggak usah ini sampai rusak nantinya ya. Oke, jadi di bagian belakang ini harusnya bisa dibuka. Karena ini ada revolvernya di sini. Jadi dia bisa dibuka ke belakang. Ya, tapi hati-hati. Tadi saya sudah berusaha untuk membukanya, tapi kayaknya nggak berhasil. Ya, tapi ini tetap bisa dibuka. Kelihatan ada revolvernya. Tapi saya nggak berhasil karena mungkin ini mainannya agak lama gitu ya. Oke, kita lihat Revoltech-nya yang ini sudah on position. Di sini kalau kelihatan tanda plusnya sudah di samping, berarti dia bisa ke belakang, bisa ke depan ya. Ke depannya tergantung, ini nggak bisa ke depan karena ketatap bagian atasnya. Coba ke belakang. Wah, keren. Ke belakang ya. Ke belakang seperti ini. Ke depannya sebenarnya bisa 190, tapi ya ketatap sama ininya. Jadi dia nggak bisa. Nah, ketatap kan, sama ini ketatap. Ini loh ketatap, ya. Oke, tapi ini bisa. Wow, kayak double joint gitu ya. Dia mau sampai seberapa pun, yang penting ada pembatasnya, ya dia nggak bisa lanjut. Oke, nah karena dia itu seperti yang saya katakan, tadi itu ada ujung begini dan bisa diputar. Ini bisa diputar. Bisa diputar. Ya, oke, cukup gitu ya. Bisa diputar. Nah, itulah keuntungan dari Revoltech. Itu adalah teknologi dari Kyodo gitu ya. Dia modelnya itu, terus ada tanda plusnya untuk kita ketahui di mana posisi putarannya. Nah, itu yang akan jadi panduan kita. Oke, sejauh ini sih cuman gitu, dan di sini juga ada Revoltech untuk di bagian kakinya ini. Ini mau di tak 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 bisa kelihatan ya. Ini kelihatan Revoltech-nya cukup besar di bagian sana. Mungkin kelihatan enggak ya?
Oke, ini ya kelihatan ya. Ini Revoltech-nya ya, bisa di suaranya maknyus ya. Oke, jadi itu tenaga Revoltech. Jadi kekuatan dari plastiknya juga cukup bagus. Ini juga sudah di tahun, oh ya salah sebelum sebut ya. Ini produk Kyodo yang dikeluarkan di tahun 1900 berapa ya? Saya lupa. Saya coba cek dulu, kurang lebih 2008 ya. Jadi ini itu ada di 2008 sekitar bulan Agustus. Sekitar bulan Agustus dia baru dibuat ya, dirilis di sekitar Agustus 2008. Ini mainan berarti cukup lama dan cukup bagus, bisa kita juga pakai, kita bisa untuk review ya. Dan juga kita juga Revoltech tidak jelek ya, meskipun dia agak lebih murah, meskipun lebih agak murah daripada SHF kalau saya bilang, tapi SHF itu kebanyakan Kamen Rider gitu ya, Iron Man, sedangkan Revoltech ini lebih banyak ke Evangelion ya, beberapa lah, coba dicek aja yang rilis-rilis baru, yang terbaru ini semuanya rata-rata Evangelion. SHF mungkin juga ada Evangelion gitu ya, tapi nggak banyak gitu ya. Oke, ini Revoltech bagi yang suka dengan teknologi Revoltech ini, bahkan di bagian paha kakinya ini pun juga Revoltech, revolver. Ya, bagian pahanya ini juga revolver. Oke, jadi bagian paha ini pun, nah dia kliknya bisa sepanjang apapun kayak gini. Ini mau diluruskan saja bisa sepanjang, tidak ada masalah, tidak ada penghalang, dia pasti akan bisa terus. Wah, ini ya. Dan dia kekuatannya benar-benar wah Revoltech. Coba lihat ini, bahkan tangannya yang seperti ini aja kalau tak pegang. Kuat ya. Lihat, kuat. Inilah yang dimaksud dengan kakinya yang saya pegang. Kuat loh, ya. Tenaganya Revoltech, tapi terus terang aja untuk Revoltech ini memang bagus ya. Ini memang bagus, perhatikan. Memang bagus untuk kekuatan dari action action push-nya itu kekuatannya cukup bagus, tetapi kekurangannya dia tidak sefleksibel itu. Karena apa? Dia butuh klik ya, ada cracketnya gitu. Jadi butuh klik baru bisa dipanjang. Contohnya tangannya gini misalkan, sampai bunyi klek baru bisa. Jadi dia tidak bisa gini, tapi dia ada satu step ya. Gini, begini, atau begini, atau begini gitu ya. Jadi nggak bisa fleksibel mau berapa derajat. Jadi ada kayak penguncinya. Jadi kita nggak bisa seenaknya saja, tapi dia action push-nya itu jadinya ya sangat baik ya. Karena apa? Kita mau action push dia kayak apapun itu akan jadi sangat bisa sekali ya. Oke, sekarang terakhir coba mungkin kita akan show-kan ini dulu. Bagian depan, bagian kaki, bagian samping dari jarak dekat ini. Lalu samping kiri sama ya, lalu bagian depan begini, oke, lalu bagian begini, sekarang bagian belakang seperti ini ya. Ini kalau seneng dengan model Revoltech pasti ya seneng nggak ya. Kalau seneng silakan beli Revoltech, karena Revoltech ini cukup laku juga sih ya, di pasaran cukup laku juga ini. Bisa berdiri tegak tanpa itu karena dia kuat ya, dia kuat, tapi push-nya dia bagusnya itu ya berdasarkan dengan stand-nya ya. Jadi push-nya berdasarkan dari stand-nya. Oke, karena ini kita harus mencocokkan untuk berdirinya ya, mungkin seperti ini tuh kan bisa berdiri ya. Jadi kita benar-benar harus mencocokkan action push-nya berdasarkan ball revolver kalau saya bilang gitu ya. Oke, Yamaguchi itu produsernya gitu ya, yang
ya yang melihat, yang menciptakan karakter, bukan karakter di anime tapi karakter mainannya, dicek bagaimanapun juga ya itu Yamaguchi. Maka dari itu Revoltech ini dinamakan Revoltech Yamaguchi. Oke, mungkin sampai di sini dulu review Kaiyodo yang pertama kali saya review untuk kalian juga. Oke, sampai di sini cukup panjang review hari ini karena ini pertama kali reviewnya dan ini tidak saya buka ya karena memang ya saya tidak pakai gitu ya. Oke, sampai di sini reviewnya mungkin bisa berguna bagi kalian semua yang ingin membeli Kaiyodo gitu ya, Kaiyodo Revoltech. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di next video. Bye bye.